Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin wal hadirat pemirsa Suska TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang puasa, maka sungguhnya Allah telah membentuk umat semula awal untuk mentaati Allah dengan akidah yang kuat. 13 tahun masa lamanya baginda Rasul menyebarkan Islam dengan akidah yang kuat. Maka setelah itu muncullah perintah salat. Salat mengajarkan seorang hamba yang salat agar semakin kuat akidahnya. Ketika hamba yang menakbirkan kalimat Allahu Akbar, maka ketika itulah semua menjadi kecil. Rumah yang besar, sawah ladang yang luas, uang yang banyak berlipat, pangkat, jabatan dan kehormatan, semua tentu menjadi kecil karena dia telah melafadzkan kalimat Allahu Akbar. Ketika hamba mulai mengsujudkan kepalanya ke lantai yang setara tinggi dan rendahnya dengan kaki yang setiap hari menginjak tanah, maka ketika itulah sesungguhnya kepala yang biasa pongah, sombong, takabur karena pangkat yang ia miliki, karena kekayaan yang ia punyai, ketika itu akhirnya melebur setara dengan rendahnya kepala dengan kaki. Maka sombong pun akan menghilang. Tidak ada lagi keangkuhan pada dirinya ketika hamba telah sujud dengan sholatnya. Ketika sholat telah diamalkan oleh seorang hamba, maka berlanjutlah syariat agama dengan melaksanakan dengan amal puasa. Ketika sholat yang telah diamalkan sedianya melahirkan hamba menjadi kokoh iman dan takwanya, menjadi kokoh imannya, tapi di dalamnya masih potensi orang yang sholat karena riya, orang yang salat karena ingin dilihat orang, maka disitulah Allah mengatakan wailul musallin, celaka orang yang salat. Maka setelah itu ada amal puasa, sebuah amal sirriyah, amal rahasia yang tidak tampak oleh orang lain. Ketika orang salat, orang nampak dia sedang salat. Ketika orang haji, maka orang menghantarkan dia pergi berangkat haji. Bahkan spanduk pun terpampang di rumah tangganya karena dia sedang ingin melaksanakan ibadah haji. Terlebih orang yang mau haji itu kadang-kadang melaksanakan kegiatan seremonial namanya walimatus safar. Itu pun berpotensi membuat dikenal orang kalau dia sedang berangkat haji. Begitu amal berzakat. Ketika dia berzakat orang tahu dia mengeluarkan uang, mengeluarkan harta, maka ketika itu pun semua potensi kesombongan, keriaan akan terjadi. Beda dengan perkara amal puasa yang sedang kita laksanakan tahun ini. Puasa menghantarkan orang untuk beramal secara rahasia yang tidak nampak orang lain. Bisa jadi bapak ibu paginya sedang makan dan kenyang, lantas mulutnya dilap, bukan dia berjalan dengan suasana yang lemah, loyo, gemulai. Maka ketika itu orang melihat bahwa dia sedang puasa, padahal sungguhnya dia tidak berpuasa. Begitulah amal rahasia tentang sholat, amal rahasia tentang puasa. Maka ketika orang yang sholatnya menghantarkan akidahnya menjadi kuat, maka keluar dari zona itu, yaitu zona untuk beramal secara rahasia. Dan pada perkara amal rahasia ini sebenarnya melahirkan hamba tadi menjadi hamba yang bersosial. Bagaimana tidak, puasa sepanjang hari di tengah terik matahari yang sangat panas, tidak makan dan tidak minum, maka tentu melahirkan lapar dan dahaga yang sangat dahsyat. Dan bahkan bagi orang tak kuat, bisa sebuah kegiatan yang sangat menderita. Tapi yakinlah penderitaan rasa berpuasa ini sesungguhnya bagi orang yang akidahnya sudah mantap, maka keluar pada zona amal pribadi, pada amal zona sosial, maka ketika itulah lahir kepribadian hamba tadi, pribadi yang ngerti tentang perkara sosial. Kalau dia sadar bahwa dahsyatnya tak makan dan tak minum satu hari, maka dia akan tahu betapa dahsyatnya orang miskin, orang papa, orang duafa
yang tidak bisa makan karena tak punya uang, yang tidak bisa minum karena tidak bisa belanja minuman, yang tidak bisa membeli lauk pauk, akhirnya makan sederhana karena nggak punya uang. Tapi orang yang hari punya uang, dia tak makan karena amal berpuasa. Maka dengan berpuasa sedianya melahirkan sifat-sifat sosial. Maka setelah puasa nanti dia akan mempraktikkan amal sosial dengan berzakat fitrah. Begitulah semuanya simulasi tentang perkara amal-amal syariat yang Allah perintahkan kepada umat ini. Maka menjadi sia-sia orang yang berpuasa dengan sebuah amal-amal menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Sepanjang hari berpuasa, sepanjang itu pula tidur. Semasa tidurnya akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan berzikir, meninggalkan banyak untuk membaca Al-Quran. Maka kadang dia bangga dengan 30 hari berpuasa, tapi dia tak lupa meninggalkan amal untuk mengokohkan keyakinannya, i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV Suska yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saat inilah kita bermuhasabah. Mumpung masih panjang masa berpuasa yang akan kita lalui pada tahun ini. Kita masih berada di awal puasa 1446 Hijriah ini. Maka yang harus kita renungi adalah sejauh mana amal sholat kita telah membentuk akidah kita menjadi mantap. Sejauh mana amal sholat kita mampu membentuk tawakal kita kepada Allah semakin hebat. Maka ketika itu telah tersempurnakan dengan takbir Allahu Akbar, telah tersempurnakan dengan sujud, menghilangkan rasa sombong dan takabur kita kepada orang. Maka ketika itulah zona aman kita tentang Allah telah menjadi baik. Maka ketika zona aman telah menjadi baik, kita perlu keluar pada zona lain, yaitu zona sosial, dengan betul-betul mengerti tujuan puasa itu sendiri. Maka merasa berbahagialah kalau berpuasa terasa lapar, dan lapar itu ada sebuah semangat baru bahwa ada orang yang perlu kita sumbangkan harta yang kita punya. Dengan semangat baru ada etikat kita untuk membantu sesama yang ada di sekitar kita. Maka ketika lebaran tiba, disitulah Idul Mubarak, kembali seorang hamba yang beretikat mantap dengan amal sosialnya menjadi hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pesan Allah yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan Al-Imran 134 memberikan satu laboratorium tentang orang bertakwa itu. Pertama, orang bertakwa adalah orang yang pada zona aman. Pertama adalah berinfak di jalan Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Yang kedua adalah di mana orang yang telah beramal puasa mampu menahan amarah. Yang ketiga, orang berpuasa sesungguhnya mampu memaafkan antar sesama. Maka tiga perkara inilah laboratorium yang dinampakkan Allah di surah Al-Imran 134 untuk diperkenankan kepada orang berpuasa betul-betul meraih sifat tiga perkara ini. Maka ketiga perkara ini telah tertempuh oleh seorang hamba puasa, maka begitulah dia mendapatkan semangat baru sebagai hamba yang idul fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian yang sedianya. Begitulah orang yang terlahir dalam keadaan fitrah, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam fitrah. Semoga Ramadan 1446 Hijriah ini telah membentuk kita sejak awal dengan iman yang kokoh, dengan amal sholat yang mantap, dengan sujud yang menghantarkan ketakwaan kepada sujud yang menghantarkan iman yang sempurna. Kemudian dengan pesantren Ramadan ini menghantarkan kita semua menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memotivasi diri saya dan kita semua para pemirsa Susa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.